Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat, Ya, kuat, oke. luar biasa. Luar biasa anak-anak. Mari sebelum kita awali pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Kenapa berdoa? Karena supaya kita berharap keberkahan dalam pembelajaran kita. Nah, salah satu teman kalian, Bapak minta untuk memimpin doa, yaitu Mbak Irma. Silakan Mbak Irma, siapkan teman-temannya untuk berdoa. Oke, Pak, siap. Di tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Irma sudah memimpin doa pagi hari ini. Anak-anak sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bagian dari mengingat perjuangan para pendiri bangsa kita dan bagian dari cinta terhadap nasionalisme negara Republik Indonesia. Kita nyanyikan Hiduplah Indonesia Raya Tudua. Indonesia airku, tanah Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga itu bentuk dari kita mencintai tanah air sebagai seorang siswa. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau ngecek kehadirannya. Siapa ini yang sudah hadir? Mbak Jamriah ada? Ada, Pak. Ya, sholatnya 5 waktu atau berapa ini? Alhamdulillah, Pak. Ya, Masya Allah, sholatnya 5 waktu. Ya, bagus ini, contoh yang bagus buat iki sholatnya. Yeah. Baik, hari ini anak-anak sekalian, ada salah satu teman kita yang tidak berangkat. Tadi menyampaikan izin ke Bapak karena mengikuti kegiatan lomba. Lomba apa? Dia lomba MTQ. Coba siapa nih yang pernah mengikuti kegiatan lomba? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Zamria. Lomba apa ya, Mbak Zamria? Ya, Pak. Saya pernah ikut lomba tilawah, Pak, tingkat kabupaten. Ya, dan alhamdulillah, Pak, saya juara 1, Pak. Iya, tepuk tangan buat Mbak Zamriah, yo. Wah, ini contoh yang bagus. Terima kasih, Pak. Jadi, anak-anak sekalian, ini contoh bagaimana teman-teman kita yang mengikuti lomba dan menjadi motivasi buat kita supaya kita bisa belajar lebih rajin sehingga kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Nah, anak-anak sekalian, Pak Yogi mau tanya ini tentang kabar. Nanti dijawab dengan kompak ya. Kalau Pak Yogi tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, sehat, kuat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Nah, ketika sukses, pakai kepalkan tangannya. Coba Pak Yogi tanyakan ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Ya, Masya Allah, semangat sekali anak-anak ini dalam belajar hari ini. Baik anak-anak sekalian, bahwa hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu Rasul Idolaku. Bapak mau share screen dulu ya anak-anak. Kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Baik, Bapak. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul Idolaku. Apa itu Rasul Idolaku di sini? Rasul Idolaku yaitu mempelajari KD 3.8 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian KD 4.8-nya yaitu anak-anak nanti diharapkan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih indikatornya nanti setelah kita selesai belajar materi ini, yaitu anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran kita hari ini, nanti harapannya anak-anak bisa yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Daud. Yang kedua, peserta didik, anak-anak sekalian, bisa menjelaskan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang terakhir, anak-anak mampu menceritakan kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Ilyasa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari indikator di atas, nanti anak-anak akan dapat melakukan pemahaman dalam pembelajaran kita, yaitu tujuan belajar kita apa? Yaitu yang pertama, setelah diskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Saya ingatkan, kemarin kita pernah belajar suatu materi tentang puasa, ya, tentang puasa. Coba siapa yang masih ingat bagaimana hukum seorang wanita yang dia mengalami haid di bulan Ramadan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya ingat, Pak. Oh ya, Mbak Fitria, Iya. silakan. Kalau dia sedang haid, berarti dia tidak berpuasa, Pak. Dan harus Iya. mengganti di lain kesempatan, Pak, Iya, puasanya. Masya Allah, Mbak Fitria sangat ingat sekali ini dengan materi yang sudah diajarkan di minggu Sulaiman, ya. Ya, Pak. Nah, anak-anak sekalian, coba ada yang sudah mengenal 25 Nabi? Saya, Pak. Ya, Ya. sudah, Mbak Fitria. Iya, Siapa aja Pak. yang sudah kenal, yang pernah baca ceritanya? Oh, banyak, Pak. Nabi Oh, banyak. Adam, Nabi Nuh, sampai Oke. Rasulullah kita tercinta, Sampai Pak. Rasulullah. Saya pernah Ya. baca. Bagus, Masya Allah. Nah, anak-anak sekalian, mari kita kemarin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan diskusi, maka Bapak di sini akan menampilkan, saya stop share screen-nya dulu ya. Bapak akan menampilkan video kisah. Ya, nanti dilihat, kemudian bisa dipahami videonya isinya apa ya. Oke, Bapak setelkan, sudah kelihatan di anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. Wahai Daud, ambillah aku. Baik, anak-anak sekalian, Bapak tadi sudah share video tentang cerita Nabi Daud alaihissalam. Kira-kira apa sih kesimpulan dari video yang kalian tonton tadi? Siapa yang mau menyampaikan? Iya Pak Guru. Oh ya, Mas Arief silahkan. Dari tampilan video tadi saya dapat menangkap bahwa ketika itu Nabi Daud muda yang pemberani mampu mengalahkan Raja Jalut, Pak Guru. Masya Allah, Mas Arief pinter sekali dalam mengambil kesimpulan. Kita aplaus buat Mas Arief, ayo. Ya, terima kasih Mas Arief. Baik anak-anak sekalian, itulah kisah tentang Raja Daud yang waktu itu masih remaja. Maka di dalam hal ini ya, Bapak akan membuat kelompok diskusi setelah ini ya. Diskusi ini akan menjelaskan tentang dua tema, subtema kita yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, Bapak kemarin sudah membuat kalian dalam 3 kelompok ya. Dari 3 kelompok ini nanti masing-masing akan membahas sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagi pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sudah dapat LKPD-nya ya? Sudah, Pak. Ya, anak-anak yang luar biasa. Mari kita awali diskusi dan bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak beri waktu 30 menit. Nanti setelah itu Bapak mau tahu dan Bapak akan keliling kira-kira dari hasil diskusi yang kalian lakukan, apa yang sudah kalian tuliskan di LKPD yang Bapak berikan. Silahkan anak-anak mulai diskusinya. Ya, Pak Guru. Ya, baik anak-anak, sudah jalan 30 menit tidak kerasa ya. Waktu berjalan sangat cepat sehingga kita adalah giliran untuk bisa menanyakan kepada salah satu dari kelompok 1 di sini, yaitu kelompoknya Mas Arief. Sudah Ya, Pak siap Guru. Mas Arief? Sudah.
Ya, silakan Mas Arif. Oh iya Pak, yang pertama berikan ulasanmu tentang siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya begini Pak. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Dawud. Kemudian setelah Nabi Dawud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mujizatnya yang paling terkenal yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga pada hewan, angin, dan juga jin. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Ya, bagus Mas Arif. Terima kasih, aplaus buat Mas Arif yo dari kelompok 1. Ah, dari hasil diskusi yang disampaikan Mas Arif, kira-kira ada yang mau bertanya? Ini Mas Arif dari kelompok 1, saya ingin tahu. Ini kan Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, juga sangat berkuasa. Bahkan berkuasanya kepada bangsa jin juga selain bangsa manusia. Kok ya Nabi Sulaiman masih tetap taat dan tunduk kepada Allah itu kenapa ya? Itu Pak pertanyaannya, terima kasih. Ya, yang menjawab boleh dari satu kelompok ya. Ya, Oh ya, mau itu dijawab Mbak saya. Irma menjawab, silahkan Mbak Nih, Irma. Pertanyaan dari Mbak Fitria, jawabannya Raja Sulaiman tetap rendah diri, Mbak, dikarenakan ia meyakini bahwa apa yang ia dapatkan adalah bagian dari karunia Allah yang hendaknya selalu disyukuri, dan ia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kerajaan itu kepadanya sehingga tidak layak bagi seorang hamba untuk sombong. Oleh karenanya beliau tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ya, Masya Allah, ini jawabannya luar biasa. Coba siapa yang mau menanggapi ini bebas ya. Ada kelompok lain yang mau ikut menanggapi? Sudah jelas Pak jawabannya. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, maka gini anak-anak sekalian, dari diskusi kita hari ini, kita bisa mengambil banyak manfaat. Di antaranya bahwa orang-orang yang mempunyai kekuasaan, salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi mereka juga tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang siswa. Kita menjadi seorang siswa yang selalu taat kepada Allah, jangan lupa beribadah dan belajar dengan rajin supaya nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses. Mari kita aplaus buat kelompok 1. Terima kasih, ayo. Luar biasa ini kelompok 1. Anak-anak sekalian, itu yang kita lakukan dalam kegiatan diskusi pembelajaran tentang Nabi Daud dan Sulaiman. Nah, kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyimpulkan supaya teman-teman lebih ingat dan lebih paham materi yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Zamria, silakan. Ya, Pak. Setelah tadi mendengar materi dan dari hasil diskusi, hari ini pembelajaran bisa kita simpulkan, Pak. Ya, dari kegiatan diskusi tadi, bahwa kita bisa memahami tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan kisah Nabi Daud alaihissalam. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Allah dengan kehendaknya ini mampu memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, Pak. Sekian, Pak, dari kesimpulan saya. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Zamria, ayo. Luar biasa sekali, begitu padat ulasannya. Anak-anak sekalian, itu adalah kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Maka mari kita ingat-ingat kembali. Nah, sebelum kita akhiri anak-anak, Bapak punya tagihan hasil diskusi hari ini. Nanti silakan kalian jadikan laporan, ditulis yang rapi sesuai dengan EYD-nya, titik komanya, kemudian di pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Nah, Bapak akan nilai sebagai hasil laporan diskusi kalian. Anak-anak sekalian, mari minggu depan kita akan mempelajari tentang materi yang lebih bagus lagi, yang gak kalah serunya, yaitu tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Baik, tetap semangat hari ini. Semangat. Semangat, Pak. Luar biasa, Masya Allah, ini anak-anak sekalian yang masih semangat belajar.
Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita mempelajari sesuatu yang luar biasa dan sudah kita tutup dengan doa. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.